Baik, nama saya Ignatius Bareza dari kelas A1 jurusan Manajemen mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, materi meringkas bab 5 Analisis Lingkungan Bisnis. Krisis memiliki pola yang berkembang melalui tahapan beberapa krisis diidentifikasikan dalam perusahaan. Tetapi banyak yang diidentifikasikan di luar perusahaan oleh konsumen, mitra bisnis, atau pemerintah. Krisis bisa meningkat dengan cepat, terutama ketika media meliputi perkembangannya. Bagaimana suatu krisis berkembang tergantung pada intervensi tidak hanya dari perusahaan, tetapi seringkali juga pemerintah. Dalam kasus yang melibatkan keselamatan dan kesehatan, bencana alam, atau kerusakan lingkungan, instansi pemerintah memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber informasi dan tindakan yang penting. Pemerintah biasanya dapat memobilisasi sumber daya dan menyebarkannya di tempat yang dibutuhkan. Perusahaan dan lembaga pemerintah sering bekerja sama dalam menyelesaikan krisisnya. Krisis berlalu, tetapi efeknya dapat berlanjut dalam bentuk perubahan dan dalam praktik manajemen. Berlanjut dalam bentuk peraturan pemerintah yang baru atau pengawasan publik yang meningkat terhadap kinerja perusahaan. Manajemen krisis dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan bersiap untuk merespon secara efektif jika ada yang berkembang. Komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadi krisis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk menilai eksposur dan perubahan dalam praktik manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Kesiapsiagaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasikan sumber daya yang akan dimobilisasi jika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus merespons secara terlibat serta dengan publik dan pemerintah. Sebuah tanggapan membutuhkan identifikasi akan penyebab krisis sehingga dampaknya dapat diatasi dan krisis di masa depan. Kemudian dapat dihindari. Sebuah tanggapan juga membutuhkan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena dampak dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak yang tidak terpengaruh. Komunikasi yang efektif dapat melibatkan penerimaan tanggung jawab, permintaan maaf kepada mereka yang terkena dampak, ekspresi kepedulian terhadap mereka yang terkena dampak, dan jaminan bahwa masalah sedang ditangani dan tidak akan terulang kembali. Sekian dari saya, terima kasih.